Yo, halo, what's up John, selamat datang di channel Utopis. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang berbahagia. Dan juga semoga video ini dapat menemani kegabutan teman-teman semua, amin. Seperti biasa kali ini gue mau nyeritain sebuah alur film. Dan film yang bakal gue bahas kali ini berjudul A Man Called Otto, yang dirilis tahun 2022. Tanpa berlama-lama, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check this out. Kisah ini bercerita tentang seorang lansia bernama Otto Anderson, seorang duda pekerja keras yang disiplin. Otto orang yang sangat menghargai waktu dan benci ketika melihat sesuatu keluar dari jalur yang seharusnya. Karena sikap yang selalu protes dengan pembawaan yang keras dan ketus membuat banyak orang kurang menyukainya. Hal itu terlihat ketika Otto berdebat dengan seorang kasir swalayan saat akan membeli sebuah tali. Otto protes karena jumlah harga yang harus dia bayarkan lebih mahal 33 sen dari harga yang tertera pada papan harga. Hingga Otto meminta bertemu dengan manajer swalayan hanya untuk masalah sekecil itu. Namun karena sang manajer sedang tidak ada di tempat, Otto ditemui oleh asisten si manajer yang terlihat masih begitu muda. Saat seorang pelanggan yang terlalu lama mengantri ingin membayarkan kekurangan Otto, dia menolaknya. Karena bagi Otto ini bukan soal uangnya, tapi komitmen swalayan terhadap satuan harga yang telah mereka tentukan. Keesokan paginya, setelah merapikan diri dan berpakaian, Otto minum secangkir kopi kemudian melakukan ronda keliling komplek perumahan. Dimulai dari membersihkan sampah di pekarangan rumah lalu membuangnya ke tempat sampah. Otto selalu dibuat kesal dengan warga yang mencampur adukan semua jenis sampah dalam satu tong, padahal sudah ada masing-masing tong untuk setiap jenis sampahnya. Kemudian Otto merapikan sebuah sepeda yang terparkir tidak pada tempatnya. Sepeda milik seorang pemuda pengantar koran di komplek perumahan Otto. Selesai dengan itu, Otto kemudian memastikan portal di depan perumahannya dalam keadaan tertutup, karena yang boleh masuk hanyalah orang-orang yang memiliki izin. Saat akan kembali ke rumah, Otto mengabaikan salah satu tetangga yang menyapanya. Dan saat berpapasan dengan seorang wanita, Otto menegur wanita tersebut untuk menjaga anjingnya agar tak buang air lagi di pekarangan rumah Otto. Selesai ronda, Otto lalu bergegas untuk pergi bekerja. Otto adalah seorang mandor operasional di sebuah pabrik baja. Hari itu adalah hari terakhir Otto bekerja setelah terpaksa mengundurkan diri. Perusahaannya melakukan merger dengan perusahaan lain, membuat Otto digeser dari posisinya. Sesampainya di kantor, rekan-rekan kerjanya merayakan pensiunnya Otto. Tapi hal itu membuatnya kesal dan tersinggung. Lalu Otto memilih pulang dengan perasaan yang sangat marah. Setibanya di rumah, Otto menegur seorang pengantar paket yang membawa mobil masuk tanpa izin ke komplek perumahannya. Sesampainya di rumah, Otto menelpon perusahaan listrik dan gas untuk memutus aliran di rumahnya, karena dia tidak ingin lagi ada tagihan di bulan-bulan selanjutnya. Kemudian setelah membersihkan rumah, Otto menggunakan setelan jas dan mengambil sebuah koin lalu dimasukkan ke dalam sakunya. Otto berencana mengakhiri hidup menggunakan sebuah tali yang tempo hari dia beli di swalayan. Tapi saat akan bergelantungan, tiba-tiba ada keributan di luar rumah yang membuat Otto merasa harus keluar untuk memeriksanya. Otto begitu kesal melihat seorang pria sedang berusaha memarkirkan mobil namun terlalu bodoh untuk mengemudi. Akhirnya Otto yang harus turun tangan untuk memarkirkan mobil pria tersebut. Di dalam mobil, Otto berkenalan dengan dua orang anak kecil bernama Abby dan Luna. Mereka adalah putri dari tetangga yang baru pindah di perumahannya. Selesai dengan semua itu, Otto kembali ke rumah dan mendapati bahwa perusahaan listrik telah mematikan aliran di rumahnya. Saat Otto duduk di sofa, dia teringat almarhumah istrinya ketika masih muda. Tiba-tiba dia dikagetkan dengan seseorang yang menggedor-gedor pintu rumahnya. Ternyata itu adalah Marisol dan Tommy yang merupakan tetangga baru Otto. Mereka bermaksud berterima kasih pada Otto yang telah membantunya, kemudian memberikan sekotak masakan buatan Marisol. Tapi sebelum pergi, Tommy meminjam kunci L kepada Otto. Setelah kembali dari garasi untuk mengambilkan kunci L yang dipinjam Tommy, Otto kembali ke rumah lalu dia makan makanan yang diberi Marisol. Kemudian Otto kembali melanjutkan rencananya yang tertunda. Merasa siap dengan segalanya, Otto kemudian... Saat bergelantungan di sisa nafasnya, Otto teringat masa-masa muda saat bersama istri tercintanya.
Namun tak lama kemudian, tiba-tiba tali gantungannya terputus, membuat Otto kembali gagal untuk mengakhiri hidupnya. Setelahnya, Otto pun mengunjungi makam istrinya dengan membawa 2 buah bunga. Di sana Otto bercerita tentang tetangga barunya yang menyewa rumah di depan rumah mereka. Tentang kehidupan yang tidak lagi sama, seolah semuanya menjadi kacau semenjak kepergian Sonya istrinya. Kemudian kita dibawa flashback ketika Otto masih remaja. Saat itu dia harus menerima kenyataan pahit bahwa karir militernya tidak dapat dilanjutkan sebab kelainan jantung yang dia derita. Saat akan kembali ke rumah, Otto bertemu dengan seorang wanita ketika dia sedang menunggu kereta. Si wanita itu menjatuhkan sebuah buku. Otto mengambil buku tersebut dan berniat mengembalikannya. Tapi si wanita sudah berada di dalam kereta api yang akan segera berangkat. Tanpa pikir panjang, Otto menaiki kereta itu dan mengembalikan buku wanita itu yang diketahui bernama Sonya. Di sanalah pada pandangan pertama tampaknya Otto telah jatuh hati kepada Sonya. Kemudian saat petugas kereta menanyakan tiket, Otto ternyata menaiki kereta api yang salah, hingga terpaksa harus kembali membayar tiketnya. Tapi saat itu Otto tak memiliki cukup uang. Sonya lalu menambahkan kekurangan uang yang dimiliki Otto. Dari transaksi itu, petugas memberikan uang kembalian sebuah koin perak. Sonya lalu meminta Otto untuk menyimpannya sebagai koin keberuntungan. Kemudian, seperti rutinitas biasanya, pagi itu Otto kembali melakukan ronda. Di jalan dia berpapasan dengan Jimmy yang sedang berolahraga. Kemudian dia memergoki sebuah mobil yang akan keluar tanpa membuka portal. Otto segera menghampiri mobil itu dan menegur si pria yang diketahui adalah salah satu petugas dari properti Dry and America, perusahaan properti tempat perumahan Otto berada. Ketika sedang menambal bekas ikatan tali di pelapon rumahnya, Otto kedatangan tamu. Ternyata itu adalah Marisol dan Tommy. Tommy bermaksud mengembalikan kunci L yang kemarin dia pinjam, sementara Marisol memberikan sekotak makanan untuk Otto. Tommy juga bermaksud untuk meminjam tangga. Dia berencana memperbaiki jendela di lantai 2 rumahnya. Mereka lalu menuju garasi untuk mengambil tangga. Di garasi mereka bertemu dengan seorang wanita seusia Otto bernama Anita yang juga merupakan tetangga Otto. Anita meminta tolong ke Otto untuk membantunya memperbaiki pemanas di rumahnya karena saat ini suaminya sedang sakit. Tapi Otto yang masih kesal dengan suami Anita yang bernama Ruben menolak dengan alasan saat ini dia masih sangat sibuk. Pada akhirnya Otto menghampiri rumah Anita untuk memperbaiki pemanas rumahnya dengan syarat Anita mengembalikan selang yang pernah dia pinjam. Di sana Otto bertemu dengan Ruben yang ternyata terkena stroke dan saat ini sudah tidak bisa lagi berjalan. Di kesempatan itu Anita berkata jika dia dan Ruben diharuskan segera pindah oleh pengelola perumahan. Ketika sedang berdua dengan Ruben, Otto berkata pada Ruben bahwa kini orang-orang di perumahannya berbuat semaunya, menghancurkan segala yang telah mereka bangun bersama-sama. Dan Otto berencana mengakhiri hidupnya hingga tak perlu lagi melihat itu semua. Ketika Anita memberikan selang, Ruben menyangkutkan tangannya seolah ingin mencegah niat Otto. Setelah itu Otto kembali ingin melanjutkan rencana yang selalu gagal. Dia memakai setelan jas dan tak lupa membawa koin keberuntungannya. Otto keluar rumah menuju garasi tempat dia memarkirkan mobilnya. Dengan selang, Otto memasukkan asap knalpot ke dalam mobil, sehingga dia bisa menghirup karbon monoksida di dalamnya. Kemudian ingatan Otto kembali ke masa lalu saat makan malam bersama Sonya. Saat itu Otto terpaksa tak memesan makanan untuk dirinya agar Sonya bisa memesan makanan apapun yang dia mau. Dimana pada akhirnya Otto jujur tentang keadaan dia yang sebenarnya. Yang dimana dia gagal masuk militer sehingga dia tak memiliki pekerjaan apapun saat ini. Merasa malu Otto pun berniat pergi dari sana. Tapi ternyata Sonya menghargai kejujuran Otto dan menerima segala kekurangannya. Tiba-tiba seseorang menggedor pintu garasi yang membuat Otto harus kembali gagal melakukan niatnya. Ternyata itu adalah Marisol yang sedang panik. Sebab Tommy suaminya dilarikan ke rumah sakit menggunakan ambulans setelah jatuh dari lantai 2 rumahnya saat memperbaiki jendela. Marisol meminta Otto menemaninya ke rumah sakit karena dia kerepotan membawa anak-anak. Ditambah lagi dirinya yang tak bisa mengemudi. Di rumah sakit, Otto menemani Abby dan Luna di ruang tunggu. Mereka meminta Otto untuk membacakan sebuah dongeng. Hingga tak lama kemudian mereka dihampiri seorang badut yang berusaha menghibur dengan meminjam koin pada Otto. Namun akhirnya Otto harus berurusan dengan pihak keamanan. Otto marah besar pada si badut sebab dalam triknya si badut telah menukar koinnya dengan koin yang lain. Sampai-sampai Otto merobek kantong celana si badut untuk mencari koin miliknya.
Keesokan harinya, Marisol menemukan seekor kucing liar yang sedang sekarat akibat kedinginan di halaman rumahnya. Di saat yang bersamaan, Otto juga terlihat sedang membersihkan salju di depan rumahnya. Kemudian Marisol meminta bantuan Otto menyelamatkan kucing tersebut, tapi Otto menolaknya. Tak lama kemudian, Jimmy pun datang. Mereka sepakat untuk membawa kucing tersebut ke rumah Otto agar bisa dihangatkan, karena Marisol yang sedang hamil tak bisa membawa kucing itu ke rumahnya. Lalu pada akhirnya Jimmy pun membawa pulang kucing tersebut karena Otto pun tak mau merawatnya. Kemudian kita dibawa flashback ketika Otto baru saja menyelesaikan kuliahnya di jurusan teknik. Di sanalah Otto memberanikan diri melamar Sonya untuk menjadi istrinya. Kembali ke masa sekarang, hari itu Otto pergi ke stasiun. Dia berencana mengakhiri hidupnya dengan menabrakkan diri ke kereta api yang melintas. Ketika telah berada di pinggir rel, tiba-tiba seorang pria terkena serangan jantung dan tubuhnya terjatuh ke rel kereta api. Dengan refleks, Otto pun meloncat dan menyelamatkan pria tersebut sesaat sebelum kereta melintas. Aksi ini pun sempat diabadikan oleh beberapa orang yang menyaksikannya di sana. Menyadari ada kereta berikutnya yang akan lewat, Otto merasa inilah kesempatan emas dia untuk mengakhiri hidupnya. Namun tiba-tiba ada seorang pria memberikan tangannya dan meminta Otto untuk segera naik. Hingga akhirnya Otto pun kembali mengurungkan niat untuk mengakhiri hidupnya pada hari itu. Bukannya bunuh diri, Otto malah jadi viral setelah video penyelamatannya ditonton oleh jutaan orang. Ketika pulang di depan garasi, Marisol datang menghampiri Otto dan memberikan gambar yang dibuat anaknya yang menggambar Otto di tengah-tengah keluarga Marisol. Anaknya selalu memberi warna pada bagian yang terdapat Otto di dalamnya. Setelah itu, Marisol meminta Otto untuk mengajarinya menyetir karena Otto mengemudi lebih mahir dari suaminya. Akan tetapi saat itu Otto menolaknya. Tak lama kemudian Jimmy datang membawa kotak yang berisi kucing yang mereka selamatkan tempo hari. Jimmy pun menyerahkan kucing itu pada Otto agar dia merawatnya karena ternyata Jimmy juga baru tahu jika dia alergi terhadap kucing. Put oatmeal on it. Looks like he's yours now, Otto. Hey, what about the cat? Sore itu Otto membawa kucingnya ke makam Sonya. Otto bercerita bahwa sulit baginya untuk segera bertemu dengan Sonya. Bahkan sekarang dia mulai memelihara kucing bersamanya. Keesokan harinya, Otto menegur Malcolm si pengantar koran. Ternyata selain mengantar koran, Malcolm juga mengambil beberapa pekerjaan lain sekaligus. Karena dia ingin sekali mempunyai sebuah mobil. Malcolm juga bercerita bahwa Sonya istrinya Otto dulu adalah gurunya. Malcolm adalah seorang transgender, dan Sonya adalah satu-satunya orang yang menghargai dirinya di sekolah. Setelah itu, Otto kemudian menghampiri Marisol untuk mengajarinya menyetir. Marisol terlihat kesulitan saat berlatih. Bahkan saat di lampu merah, Marisol kesulitan memacu mobilnya sehingga mobil di belakang membunyikan klakson terus-menerus. Hal itu membuat Otto marah dan menghampiri pengemudi mobil yang ada di belakang mereka. Dia benar-benar sangat marah dan hampir saja menghajar si pengemudi mobil tersebut. Ketika kembali ke mobil, dengan sikapnya yang ketus, Otto berusaha memberi semangat pada Marisol dan berkata jika Marisol telah melahirkan 2 kali dan akan melahirkan untuk yang ketiga kalinya. Dan Marisol datang dari negara yang jauh, belajar bahasa baru dan juga mengurus keluarga. Dengan semua hal itu, Marisol pasti tidak akan kesulitan untuk belajar mengendarai mobil. Mendengar perkataan Otto, Marisol merasa takut, tapi dia juga merasa termotivasi. Dan akhirnya Marisol jadi percaya diri dan bisa mengemudi dengan baik. Setelah itu mereka pun istirahat sejenak di sebuah toko kue yang menyediakan roti Swedia. Otto dan Sonya selalu ke sana setiap hari jam 1 hingga jam 2. Mereka selalu duduk di tempat yang sama dan memesan menu yang sama. Kemudian di sini Otto bercerita ketika dia dan Sonya pertama kali menempati rumah mereka. Dulunya Sonya dan Anita berteman baik, begitu pula dengan Otto dan Ruben. Awalnya mereka adalah sahabat baik yang memiliki banyak kesamaan. Mereka sama-sama memiliki pendirian yang tetap. Otto selalu membeli mobil Chevrolet, sementara Ruben membeli mobil Ford kesukaannya. Namun seiring berjalannya waktu, banyak hal yang terjadi sehingga perlahan hubungan mereka tak lagi sebaik dulu. Otto pernah mencoba memperbaiki hubungannya dengan Ruben, lalu mengajak Ruben untuk minum bersamanya.
Namun ketika Ruben memperlihatkan mobil Toyota keluaran terbaru bukan lagi Ford seperti biasanya, Otto mengurungkan niatnya untuk berdamai karena menganggap Ruben tak lagi menjadi orang yang konsisten. Otto mengalihkan pembicaraan lalu mengajaknya pulang karena waktu makan mereka telah habis. Malam harinya, Marisol meminta Otto untuk menjaga anak-anaknya di rumah. Karena malam itu dia ingin makan malam di luar bersama Tommy sebelum melahirkan. Di dapur, Otto melihat mesin cuci yang tak bisa digunakan karena tak bisa masuk ke dalam meja. Otto terlihat begitu akrabnya dengan anak-anak Marisol seolah dia menemukan sesuatu yang hilang dalam kehidupannya. Ketika Marisol pulang, ternyata salah satu anaknya telah tertidur di samping Otto. Setelah Otto pulang, Tommy terheran ketika melihat mesin cucinya telah diperbaiki. Keesokan harinya, ketika Malcolm lewat di depan Otto, dia memanggil Malcolm karena suara sepedanya yang berisik. Otto lalu memperbaiki sepedanya. Wow, it's great. What kind? Otto didatangi seorang wanita bernama Shari Kenji yang merupakan seorang jurnalis sosial media. Kedatangannya ke sana untuk mewawancarai Otto tentang videonya yang viral karena menyelamatkan seorang pria di stasiun kereta tempo hari lalu. Dengan ketus, Otto pun menolak untuk diwawancarai. Bahkan dia mengurung wanita tersebut di garasinya ketika Marisol tiba-tiba datang. Otto melanjutkan rodanya pagi itu. Marisol tertawa dengan kelakuan Otto, lalu terus mengikutinya. Marisol berterima kasih kepada Otto karena telah banyak membantunya. Kemudian Marisol menawarkan untuk membantu Otto meringankan pekerjaan rumahnya. Contohnya seperti merapikan mantel Sonya yang masih tertempel di dinding. Namun Otto tampaknya agak tersinggung dengan perkataan itu dan merasa risih karena Marisol yang terus-terusan bicara. Otto berteriak dan membentak Marisol untuk pertama kalinya. Dan tidak akan ada yang berubah sebelum dan setelah kepergiannya. Sebenarnya di sini maksud Marisol adalah agar Otto bisa move on dan tidak larut dalam kesedihannya sepeninggalan Sonya 6 bulan lalu. Debat mereka pun terhenti ketika sebuah mobil yang dikendarai petugas Dry and America lewat. Otto marah karena pria tersebut kemarin lewat tanpa menutup kembali portalnya. Dia meminta pria tersebut untuk mematuhi aturan yang berlaku. Hingga terjadilah perdebatan antara Otto dan pria itu, di mana pria itu bahkan mengatakan hanya Otto yang peduli tentang aturan. Dia menyarankan sebaiknya agar Otto lebih memperdulikan tentang kesehatan jantungnya. Otto heran dari mana pria itu mengetahui penyakitnya. Namun pria itu berkata jika dia tahu lebih banyak daripada apa yang Otto sadari. Karena di kantor dia punya halaman tebal tentang riwayat kehidupan Otto. Sambil merasa kesal, Otto pun kemudian pergi kembali ke rumahnya. Di dalam rumah, Otto mengambil sebuah shotgun dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan misi mengakhiri hidupnya. Otto melapisi dindingnya dengan plastik lalu menyalakan sebuah radio dan duduk sambil memegang sebuah shotgun di tangannya. Kemudian ingatan Otto kembali pada saat dia dan Sonya berlibur ke air terjun Niagara. Saat itu dalam perjalanan pulang menggunakan sebuah bis, terlihat Sonya yang sedang hamil besar. Ketika Otto pamit untuk pergi ke toilet, di saat itulah tiba-tiba bis yang mereka naiki mengalami kecelakaan. Kecelakaan itu membuat mereka harus kehilangan bayinya karena Sonya mengalami keguguran. Bahkan Sonya divonis lumpuh untuk selamanya. Ketika Otto bersiap menarik pelatuk shotgun, tiba-tiba Sonya seolah berbicara kepada Otto untuk menghentikan tindakannya itu dan tetap melanjutkan kehidupannya. Otto kaget hingga melepaskan tembakan ketika tiba-tiba dia mendengar suara orang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata yang mengetuk pintu rumahnya adalah Malcolm. Malcolm berniat menumpang tidur di rumah Otto karena dia telah berselisih dengan ayahnya. Otto pun lalu mengizinkan Malcolm untuk menginap di rumahnya. Ternyata pemuda yang bernama Malcolm ini adalah sosok pemuda yang rajin yang selalu bangun pagi, di mana pagi itu dia telah lebih dulu bangun dan mempersiapkan sarapan untuk Otto. Selesai sarapan, Malcolm lalu menemani Otto melakukan ronda di perumahan. Di jalan mereka bertemu dengan Jimmy yang juga akan berolahraga. Jimmy pun ikut berpatroli bersama Otto dan Malcolm. Jimmy memberitahu Otto bahwa Anita dan Ruben sore ini akan dijemput dan dipindahkan ke panti jompo. Sebab anak mereka yang bernama Chris yang sudah 10 tahun berada di Jepang berhasil dibujuk developer perumahan Dry and America untuk menjual rumah orang tuanya. Chris mendapat surat kuasa dari ibunya setahun yang lalu setelah Anita dinyatakan mengidap penyakit Parkinson. Dan perusahaan Dry and America yang mengetahui hal itu memanfaatkannya untuk membujuk Chris. Namun Otto merasa heran kenapa Anita tak menceritakan hal itu pada Sonya semasa hidup. Karena bagaimanapun Anita akan selalu bercerita hal sekecil apapun pada Sonya. Jimmy menjelaskan bahwa Anita dan Ruben tak mau menambah beban Otto karena mereka tahu saat itu Otto sedang berada di posisi yang sulit. Mendengar hal itu, Otto langsung bergerak cepat menuju rumah Anita.
Otto meminta Anita memberikan semua dokumen yang berhubungan dengan perjanjian kuasa serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perusahaan Dry America. Sebelum pergi, Otto meminta maaf pada Ruben atas perselisihan mereka selama ini. Otto pergi ke rumah Marisol untuk meminjam teleponnya sebab telepon di rumahnya telah terputus. Tapi dengan tegas Marisol menolak karena merasa kecewa kepada Otto yang membiarkannya seharian di depan rumah Otto. Ketika bertengkar tempo hari saat Marisol berniat meringankan pekerjaan rumah Otto. Menurut Marisol, Otto adalah orang yang egois, menganggap orang-orang hanya akan mendatangkan masalah dan terlalu bodoh untuk membantunya hingga dia lebih memilih mengerjakan segala sesuatunya sendirian. Pada akhirnya, Marisol mengizinkan Otto menggunakan teleponnya setelah Otto memberitahu masalah yang menimpa Anita dan Ruben. Sebelum menggunakan telepon, Otto menceritakan kisah setelah Sonya mengalami keguguran dan tak dapat lagi berjalan. Sonya harus melanjutkan hidupnya di atas kursi roda. Suatu hari perusahaan Dry America membangun apartemen baru dan pusat komunitas dengan jalan setapak. Semuanya tidak dirancang untuk orang-orang berkebutuhan khusus seperti Sonya yang menggunakan kursi roda. Pada saat sebuah pertemuan warga, Otto melampiaskan amarahnya ketika perusahaan properti tersebut tak peduli dengan orang-orang seperti Sonya. Sejak saat itulah Otto diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua RT. Dan Ruben adalah orang yang ditunjuk untuk menggantikannya. Setelah kepergian Sonya 6 bulan yang lalu, Otto memutuskan untuk menyusulnya. Maka dari itulah dia memutuskan semua sambungan yang menuju ke rumahnya baik telepon, air maupun gas. Beberapa kali dia melakukan percobaan bunuh diri namun selalu gagal. Otto lalu menghubungi jurnalis Sherry Kenji yang tempo hari lalu mendatanginya. Dia meminta Kenji untuk datang sore ini ke komplek perumahan. Petugas Dry America pun datang di sore hari untuk menjemput Anita dan Ruben ke panti jompo. You're wasting your time, Otto. Ruben's coming with us. It's a done deal. And if you get... Please. We're doing this for your own good. We're not taking my husband away from me. Tapi diam-diam ternyata di belakang ada Kenji dan Malcolm yang sedang melakukan live streaming. Jimmy muncul dan menyampaikan jika dia bersedia merawat Anita dan Ruben selama yang mereka perlukan, karena baginya mereka sudah seperti orang tuanya sendiri. Kenji kemudian angkat bicara dan berkata bahwa perusahaan Dry America telah melakukan akses ilegal terhadap catatan kesehatan lansia di perumahan itu, yang dimana catatan itu bersifat pribadi. Mendengar perkataan Kenji, petugas Dry America bergegas segera meninggalkan tempat tersebut. Dozens of people are staying. If you have stories, America force them out of their home. Ketika akan pulang, Otto tiba-tiba terjatuh karena mengalami serangan jantung. Melihat itu Marisol dan semua orang segera membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter mengatakan pada Marisol bahwa Otto memiliki kelainan jantung, yaitu jantungnya terlalu besar. Mendengar hal itu Marisol malah tertawa. Tiba-tiba juga secara bersamaan Marisol mengalami kontraksi. Marisol melahirkan anak ketiganya. Setelah semua yang terjadi, Otto mengajak Marisol dan keluarganya mengunjungi makam Sonya. Setelah itu Marisol dan Tommy membantu Otto membereskan rumahnya, membereskan pakaian Sonya yang masih tergantung di dinding rumah. Otto kemudian menghadiahkan mobilnya yang ada di garasi untuk Malcolm. Karena dia sudah membeli sebuah truk Chevrolet baru yang sangat gahar yang kemudian Otto pun membawa Marisol dan anak-anaknya pergi jalan-jalan. Wanna go for a ride? Oh my God. A ride. Órale. This is living. Keesokan harinya, ketika menerima paket, Tommy melihat sesuatu yang aneh di rumah Otto, di mana tak seperti biasanya Otto tak membersihkan salju di pekarangan rumahnya pagi itu. Marisol dan Tommy bergegas menuju rumah Otto. Di sana mereka menemukan Otto telah meninggal dunia di kamarnya. Di situ Marisol mendapat surat wasiat yang ditujukan untuk dirinya. Dalam surat itu, Otto memberitahu bagaimana cara merawat kucingnya. Otto juga berpesan agar dia dimakamkan secara sederhana. Otto memberikan akses penuh rekening banknya pada Marisol, di mana uangnya akan cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan anak-anak Marisol. Rumah milik Otto dan seluruh isinya juga dia berikan pada Marisol, asal Marisol tak menjualnya pada perusahaan Dry America. Otto mempercayakan semua yang dia miliki pada Marisol, karena dia tahu Marisol bukanlah orang yang bodoh. Dan dari situ film pun selesai.
Dan itulah film A Man Called Otto. Semoga kalian terhibur dengan alur film barusan. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, karena itu adalah salah satu bentuk support terhadap channel ini agar channel ini makin terus berkembang. Dan juga biar teman-teman gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan tentunya biar gue semakin semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Oke lah, segitu dulu dari Utopis. Thanks for watching. Utopis pamit. Ciao. Peace out.